pendaftaran dan daftar ulang apakah dipungut biaya Pak nantinya? Pendaftaran dan daftar ulang sesuai dengan peraturan pemerintah Jawa Tengah di SMA negeri dan SMK negeri untuk pendaftaran dan daftar ulang dilakukan secara gratis, tidak ada pungutan biaya. Lalu untuk semasa sekolah apakah ada pungutan biaya tambahan? Semasa sekolah sesuai dengan peraturannya juga tidak ada. Jadi untuk SPP dan uang gedung itu gratis juga untuk SMA dan SMA negeri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nesker, welcome to 21 Pods. Oke, udah siap belum nih untuk podcast kali ini? Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang PPDB SMK Negeri 1 Kersana pada tahun 2023. Tentunya saya gak sendirian nih hari ini. Saya sudah bersama Bapak Yusak Ismail. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kita langsung ke topik utamanya aja ya Pak. Apakah ada panduan atau tutorial tentang PPDB SMK Negeri 1 Kersana ini Pak? Ada. Bagaimana itu Pak? Itu sudah diterbitkan oleh Jawa Tengah juknisnya dan bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Di SMK 1 Kersana juga sudah menerbitkan beberapa rangkumannya dan bisa disimak di grup Telegram. Seperti itu. Nah, kalau udah tahu cara panduannya, kapan sih Pak dimulainya PPDB ini? Kak. Untuk jadwalnya sendiri PPDB dimulai tanggal 12 sebenarnya untuk pengumuman PPDB. Jadi di-share ke masyarakat tanggal 12 tentang bagaimana alurnya, kemudian syarat-syaratnya itu nanti yang fix-nya itu tanggal 12. Kemudian tanggal 15 Juni sampai tanggal 23 Juni itu nanti ada namanya pembuatan akun sekaligus verifikasi berkas dan aktivasi juga. Nah, nanti itu bisa dilaksanakan di sekolah atau minta bantuan ke sekolahnya, ke SMK atau SMA negeri. Tapi di SMK negeri 1 Kersana juga menyediakan tempat barangkali kesusahan siswanya nanti ke SMK. Kemudian tanggal 23 Juni sampai tanggal 27 itu pendaftaran. Jadi dibedakan antara pembuatan akun dan tanggal 23 sampai 27 Juni itu pendaftaran ke sekolahnya atau ke jurusannya. Kemudian pengumuman. Nah, setelah tanggal 27, tanggal 28, 29, 30. Nah, 30 Juni itu pengumumannya. Seperti itu, Mbak. Gitu ya. Lalu apa saja sih kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Kersana ini, Pak? Untuk kompetensinya ada 6 jurusan atau 6 kompetensi. Pertama adalah tata boga yang sekarang itu berubah menjadi kuliner. Kemudian ada tata busana atau busana. Kemudian ada teknik otomotif atau yang dulunya itu teknik kendaraan ringan atau otomotif. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga. Setelah itu ada DKV, desain komunikasi visual yang dulunya itu multimedia. Dan yang terakhir itu ada teknik pengelasan. Itu ada 6 totalnya. Memang setelah kurikulum Merdeka ada sedikit perubahan ya Pak? Ya, cuma perubahan nama dan mata pelajarannya juga menyesuaikan, tapi hampir sama. Baik Pak. Lalu berapa sih Pak daya tampung PPDB pada tahun ini Pak? Ntar saya bukakan. Untuk daya tampung kuliner atau tata boga itu ada 2 kelas. Kemudian busana ada 2 kelas. Otomotif ada 4 kelas. Setelah itu pengelasan ada 2 kelas. DKV atau desain komunikasi visual ada 3 kelas. Dan akuntansi dan keuangan lembaga ada 3 kelas. Kemudian masing-masing kelas atau masing-masing rombel itu ada 36 siswa yang diterima. Jadi totalnya ada sekitar 576 siswa. Cukup banyak ya Pak? Cukup banyak. Lalu apa saja sih Pak berkas yang harus dipersiapkan oleh peserta didik? Untuk berkasnya itu bisa secara umum
berkas yang harus disiapkan. Ya. Pertama adalah buku rapot, Ya. itu harus ada. Jadi buku rapot itu nanti dibawa pas pendaftaran. Kemudian surat keterangan nilai rapot 5 semester, bukan 5 semester, ya 5 semester dengan 7 mata pelajaran. 7 mata pelajaran. Formatnya juga sudah kami share di grup Telegram. Setelah itu ada ijazah SMP. Ijazah SMP barangkali ada yang belum memiliki atau belum diberikan ijazah SMP, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus SKL ya. Terus ada akta kelahiran. Jadi untuk akta kelahiran maksimal umurnya 21 tahun ketika tahun ajaran baru, atau maksimal 21 tahun itu ketika tanggal 17 Juli. Kemudian ada kartu keluarga. Kartu keluarga itu wajib, itu untuk nanti menentukan atau menentukan tempat tinggalnya di mana. Dan ada piagam prestasi bagi yang memiliki. Jadi kalau ada ya alhamdulillah untuk penambahan nilai. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Itu untuk syarat secara umum. Kemudian syarat secara umum itu nanti digunakan untuk jalur prestasi. Sedangkan jika mau mendaftar menggunakan jalur domisili, syarat kakak atau kartu keluarganya minimal sudah terekam 1 tahun sebelumnya. Jadi bulan Juni tahun 2022 itu sudah dibuat. Kalau misalkan dari luar kota atau dari luar Jawa Tengah, diusahakan membuat kartu domisili dulu atau surat domisili ke kelurahan atau kecamatannya masing-masing, sehingga nanti terdeteknya di sekitar sekolah. Supaya sudah terdaftar ya Pak? Iya, soalnya nanti aplikasi PPDB Jateng itu biasanya ngedeteknya lokasi Jawa Tengah. Sedangkan yang dari luar Jawa Tengah nanti harus input manual. Iya, tidak bisa gitu ya. Ya. Kemudian untuk jalur afirmasi itu ada penambahan kelengkapan. Nah, jalur afirmasi ini kan nantinya ada beberapa kriteria. Pertama adalah untuk anak yang tidak mampu atau keluarga miskin. Nah, nanti dibuktikan dengan PKH atau mungkin KIP, kemudian PKS itu yang tahun kemarin. Nah, nanti untuk tahun ini karena aplikasinya belum dibuka, jadi ya dipersiapkan saja PKH atau PKS-nya. Itu yang tidak mampu. Kemudian afirmasi ada yang anak yatim atau piatu. Nah, anak yatim dan piatu itu dikhususkan bagi anak yatim atau piatu bagi orang tuanya yang meninggal karena COVID. Selain itu berarti tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah anak panti asuhan. Nanti afirmasi jalur anak panti asuhan. Nah, afirmasi jalur anak panti asuhan nanti harus ada surat keterangan dari panti asuhannya. Kemudian ada afirmasi jalur anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Nah, anak putus sekolah berarti anak yang lulusnya tidak bukan tahun ini. Kemarin kan ada kelulusan bulan Mei atau bulan Juni. Mei Juni. Nah, tahun 2023. Nah, yang anak tidak sekolah itu yang lulusnya mungkin tahun 2022 atau 2020 atau 2021 seperti itu. Nah, atau yang mungkin pas SMA-nya itu dia SMA atau SMK-nya itu kelas 1 terus keluar seperti itu. Terus tidak lanjut sekolah. Nah, ini bisa daftar lagi dengan cara dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa dan disetujui oleh kecamatan. Nah, nanti itu suratnya bisa diambil atau di-download di grup Telegram
SMK 1 Kersana seperti itu. Nah itu yang apa ya namanya? Yang tadi kan yang misalnya 1 tahun terus gak sekolah itu melanjutkannya nanti di kelas 11 apa ngulang lagi kelas 10? Lanjutkannya di kelas 10 lagi. Jadi diulang dari Ulang awal. lagi ya? Oke baik. Nah untuk jalur PPDB kali ini kan ada 3 ya Pak. Itu bagaimana sih Pak? Boleh dijelaskan lebih terperincinya lagi? Ya, jalurnya ada 3, yaitu prestasi, kemudian domisili, dan afirmasi. Untuk prestasi sendiri sebenarnya semua anak bisa. Bisa ya. Ya, jadi itu umum. Jadi yang penting siswa itu minimal dia memiliki nilai rapot. Kemudian kalau ada itu bisa ditambah prestasi. Nah, prestasi sendiri itu ada prestasi berjenjang dan ada prestasi tidak berjenjang. Nah, untuk prestasi yang dinilai itu minimal tingkat kabupaten. Ya. Tingkat kabupaten ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu untuk melengkapi prestasi. Ya. Jadi di garis bawahi untuk prestasi adalah dia punya rapot, Ya. minimal punya Ya. nilai rapot, Ya. kemudian kalau ditambah dengan nilai prestasi. Ya. Kemudian yang domisili itu berarti harus dekat sama sekolah. Ya. Nah, jadi jalur itu khusus untuk yang memang lokasinya dekat dengan sekolah. Dan itu kuotanya kalau nggak salah 10%, hanya 10%, jadi cuma sedikit. Yang paling banyak itu prestasi, 75%. Nah, nanti di seleksinya berdasarkan kedekatan sekolah dengan rumah atau rumah dengan sekolah ya. Ya. Nah, kalau terus berdasarkan apa? Berdasarkan titik lokasi rumahnya. Nanti di verifikasinya di kakaknya, kakaknya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai nanti bisa di cancel seperti itu. Kemudian satu lagi jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu ada kriterianya, ada 4 kriteria. Yaitu pertama, anak yang memang keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Kemudian yang kedua adalah anak yatim atau piatu karena ayah atau ibunya meninggal karena COVID. Kemudian anak yang berasal dari panti asuhannya tidak sembarangan panti asuhan, tetapi memang yang dikelola oleh masyarakat atau provinsi. Yang sudah terdaftar gitu? Iya, yang sudah terdaftar. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah anak yang putus sekolah. Gitu, anak putus sekolah. Ya. Kalau yang rumahnya jauh bisa daftar prestasi ya Pak, nggak bisa domisili? Bisa domisili, tapi nanti secara peringkat dia akan lebih cenderung terseleksi, kalah gitulah, tersingkirkan. Lalu berapa bidang jurusan yang bisa dipilih oleh peserta didik sih Pak? Untuk jurusannya nantinya pas pendaftaran ada dua pilihan. Entah itu dari sekolah SMK ke SMK atau SMA ke SMA, atau dari satu SMK kemudian milih 2 jurusan. Jadi 1 jurusan utama kemudian 1 jurusan cadangan. Nah, kemudian nanti pendaftarannya bisa melalui 1 sekolah saja, tidak harus mendatangi sekolah yang kedua. Ya, tidak usah bercabang gitu ya Pak? Seperti itu. Kemudian tidak bisa juga kalau misalkan bercabang antara SMK ke SMA atau SMA ke SMK. Nah, jadi harus 1 jalur. SMK ke SMK, SMA ke SMA. Seperti itu. Soalnya datanya udah ke input gitu ya Pak? Iya, datanya sudah. Jadi tidak bisa untuk udah sekolah gitu? Iya. Oke, baik. Selanjutnya nilai apa saja sih Pak yang diperhitungkan untuk PPDB ini? Untuk nilai yang diperhitungkan ada 7 nilai. Pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kalau dulu kan cuma ada 4. Nah, sekarang ada tambahan 3. Pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, ilmu pengetahuan alam, kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan satunya adalah bahasa Inggris. Jadi ada 7 mata pelajaran, 5 semester. Oke, baik Pak. Lalu apakah peserta didik diwajibkan datang ke sekolah saat PPDB Pak? Iya,
Wajib ya Pak? Wajib. Walaupun mungkin pendaftaran akunnya bisa didaftarkan di rumah masing-masing lewat HP-nya masing-masing, tetapi untuk verifikasi dan aktivasi, jadi verifikasi nanti kan itu pas pendaftaran upload berkas, kemudian harus datang ke sekolah tujuan atau sekolah yang dekat, SMA negerinya. Kemudian diverifikasi, setelah diverifikasi kalau memang datanya sudah valid, sudah benar, baru bisa diaktifasi. Nah, tapi kalau misalkan diverifikasi ternyata datanya salah, berarti berhak itu operator menolak. Nah, itu kalau mau mendaftar sendiri. Nah, tapi harus tetap ke sekolah. Nah, atau solusinya lebih memudahkan calon peserta didik adalah calon peserta didik datang langsung ke SMA negeri atau SMK negeri. Nanti dibantu untuk pembuatan akunnya sekaligus untuk verifikasi dan aktivasi. Itu lebih memudahkan. Jadi nggak double kerjaannya. Seperti itu. Kalau datang ke sekolah jadi lebih terperinci gitu ya Pak? Ya, lebih terperinci dan lebih valid daripada nanti misalkan datanya ternyata salah. Kalau datanya salah, berarti itu ajuan berkasnya ditolak. Setelah ditolak, siswanya harus membuat akun lagi. Seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk pendaftaran dan daftar ulang apakah dipungut biaya Pak nantinya? Pendaftaran dan daftar ulang sesuai dengan peraturan pemerintah Jawa Tengah di SMA negeri dan SMK negeri untuk pendaftaran dan daftar ulang dilakukan secara gratis, tidak ada pungutan biaya. Lalu untuk semasa sekolah apakah ada pungutan biaya tambahan? Semasa sekolah sesuai dengan peraturannya juga tidak ada. Jadi untuk SPP dan uang gedung itu gratis juga untuk SMA dan SMA negeri. Iya. Jadi di sekolah kita ini pure gratis ya Pak, tanpa dipungut biaya. Gratis. Lalu untuk kesannya untuk calon peserta didik menurut Bapak apa sih Pak? Kalau menurut saya sebagai calon peserta didik, kalau misalkan memang tidak tahu atau memang masih bingung dalam penjelasan ini atau dalam grupnya masih bingung, silakan tanya langsung ke adminnya sedetail mungkin. Nah, nanti adminnya insya Allah akan memberikan sejelas-jelasnya dalam tempo sesingkat-singkatnya juga. Lalu bisa ditanyakan di grup, terus di mana lagi Pak? Apa di grup aja udah memang sudah terperinci? Langsung ke adminnya saja. Kalau di grup mungkin kadang ada yang tertimpa sama pesan-pesan setelahnya. Oke. Itu saja bincang-bincang kita kali ini. Kalau untuk calon peserta didik yang masih bingung bisa ditanyakan di grup ya Pak. Jangan lupa dicatat ya semuanya. Dan jangan lupa ikuti terus konten kita di Nesker TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.